Indonesia dan Malaysia itu ibarat dua saudara dekat. Kadang akur, kadang ribut kecil. Tapi ujung-ujungnya tetap saling melirik dan membandingkan satu sama lain. Tapi jarang banget kita benar-benar melihat dengan santai. Sebenarnya apa sih bedanya dua negara ini? Siapa yang lebih unggul dan di bagian mana? Tenang, hari ini kita bahas dengan santai, tanpa fanboy dan tanpa baper. Indonesia adalah negara besar. Penduduknya super banyak, ditambah dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Sementara, Malaysia itu lebih kecil, lebih ringkas, dan bisa dibilang lebih rapi. Dua-duanya punya kelebihan unik. Jadi, mari kita lihat perbandingannya, tanpa emosi nasionalisme. Pertama kita bahas luas wilayah. Kalau bicara ukuran negara, jelas Indonesia jauh lebih masif. Wilayahnya hampir 6 kali lebih besar dari Malaysia, dan penduduknya juga berkali-kali lipat. Indonesia adalah raksasa Asia Tenggara, sedangkan Malaysia lebih seperti versi mini yang lebih teratur. Negara besar punya potensi yang besar, tapi tanggung jawab dan tantangan juga jauh lebih besar. Negara kecil biasanya lebih mudah untuk disusun, tapi potensi ekonominya terbatas. Oke, selanjutnya kita bahas ekonomi. Soal ekonomi, ini bagian yang menarik. Secara total, ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Tapi, kalau bicara rata-rata pendapatan masyarakat atau daya beli, Malaysia masih lebih unggul. GDP per kapita Malaysia lebih tinggi. Artinya, rata-rata warganya hidup lebih sejahtera. Tapi, Indonesia bergerak cepat. Banyak analis bilang kalau Indonesia terus maju seperti sekarang, kita bisa menyusul dalam beberapa tahun ke depan. Oke, kita masuk ke infrastruktur. Dulu infrastruktur Malaysia jauh berada di depan. Tapi beberapa tahun terakhir, Indonesia ngegas. Dengan kecepatan tinggi, jalan tol baru bermunculan. MRT Jakarta hadir dengan standar internasional. Kereta cepat sudah berjalan. Dan pembangunan ibu kota Nusantara bikin dunia melirik. Malaysia tetap punya keunggulan, seperti transportasi kota yang stabil, bandara kelas dunia, dan pelayanan publik yang konsisten. Tapi jaraknya sudah tidak sejauh dulu. Di bidang pendidikan, Malaysia unggul dalam hal kualitas yang lebih merata. Fasilitas sekolahnya cenderung lebih baik, dan insentif untuk guru lebih stabil. Sementara Indonesia unggul dari sisi jumlah talenta dan kreativitas. Ekosistem digital tumbuh cepat. Konten kreator di Indonesia sangat banyak. Startup bermunculan, dan anak muda Indonesia punya energi besar dalam inovasi. Oke, sekarang kita masuk ke budaya dan gaya hidup. Ini bagian yang paling seru. Indonesia itu kaya banget. Setiap kota punya vibe berbeda, bahasa berbeda, makanan berbeda, dan musik yang berbeda. Malaysia juga kaya akan budaya, tapi lebih simpel dalam keragaman. Untuk urusan pariwisata, Indonesia menang telak dengan destinasi alam kelas dunia, seperti Bali, Labuan Bajo, dan Raja Ampat. Sedangkan Malaysia unggul dalam wisata kota modern yang rapi, seperti Kuala Lumpur, Genting, dan Melaka. Lalu, siapa yang lebih baik? Jawabannya tidak sesederhana itu. Indonesia unggul dari sisi potensi masa depan yang sangat besar. Malaysia unggul dari sisi kualitas hidup yang lebih stabil saat ini. Keduanya berkembang ke arah masing-masing. Dan kalau bekerja sama, sebenarnya bisa membuat Asia Tenggara jauh lebih kuat. Jadi, Indonesia dan Malaysia itu bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi apa yang bisa dipelajari satu sama lain. Malaysia bisa jadi contoh soal kerapian dan kestabilan. Indonesia bisa jadi contoh soal pertumbuhan dan kreativitas. Dan pada akhirnya, sebagai dua negara tetangga, belajar satu sama lain itu jauh lebih bermanfaat daripada saling membandingkan tanpa tujuan. Menurut kamu, apa perbedaan paling kerasa antara Indonesia dan Malaysia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Semoga video ini bisa jadi bahan diskusi yang seru.